belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 3 rasio. Kita akan belajar latihan 3.2 anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak, ukuran gambar diubah untuk mengecilkan ukuran bitnya. Kita cermati anak-anak, di sini gambar A sebelum diubah ukurannya adalah 654,5 KB dan gambar B ini sesudah diubah anak-anak ukurannya menjadi 93,5 KB anak-anak ini karena diperkecil ukurannya. Berapa faktor skalanya berdasarkan ukuran gambar dalam satuan kilobyte anak-anak sebelum dan sesudah diubah? Baik, faktor skalanya berarti ini ukuran gambar sudah diubah dibagi dengan ukuran gambar sebelum diubah. 93,5 dibagi dengan 654,5 sama dengan 0,14. Jadi faktor skalanya adalah 0,14. Soal nomor 2 anak-anak, tabel kebutuhan energi dan zat gizi pada remaja berdasarkan AKG 2013 diberikan di bawah ini. Ini nanti kita membaca tabelnya dengan cara memindai anak-anak. Untuk soal A, berapa rasio banyak protein yang diperlukan anak laki-laki terhadap anak perempuan usia 10-12 tahun? Baik, kita cermati rasionya anak-anak. Untuk anak laki-laki, untuk proteinnya memerlukan 56 gram, satuannya gram, dan anak perempuan 60 gram anak-anak di sini. Sama-sama gram satuannya. Berarti rasionya ibu bahas di sebelah kanan, rasionya sama dengan 56 dibanding dengan 60, kita sederhanakan. Ini sebelah kiri kanan sama-sama kita bagi 4 anak-anak karena FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 56 dan 60 adalah 4, sama-sama kita bagi 4. 56 dibagi 4, 14, 60 dibagi 4, 15. Jadi rasionya adalah 14 dibanding 15. Lanjut ke soal B, tentukan banyak protein yang diperlukan oleh 2 anak perempuan usia 10 sampai dengan 12 tahun dan 3 anak laki-laki usia 13 sampai dengan 15 tahun. Baik, kita cermati anak-anak, banyak protein yang diperlukan. Ini 2 anak perempuan 10 sampai 12, berarti ini yang diperlukan tadi 60 anak-anak. Nih, 60. Ini berarti 2 dikali 60 ditambah 3 anak laki-laki usianya tadi 13 sampai 15 berarti 72 di sini nih. 72 berarti ditambah 3 kali 72 sama dengan 120 ditambah 216 sama dengan 336 gram. Soal nomor 3 anak-anak. Ukuran rumah yang sebenarnya diberikan dalam denah di bawah ini. Tentukan skala dari denah. Baik, kita cermati anak-anak. Ini yang sebelah kanan ini jaraknya dari sini ke sini nih 3,75 cm. Yang di sini nih, ini double menulisnya anak-anak. Jadi cukup ditulis 1 3,75 dan jarak yang di sini nih pada toilet di sini ini adalah 1,25, satuannya cm. Dan jarak sebenarnya diketahui di sini adalah 5 meter, ini maksudnya anak-anak. Di sini 5 meter. Sekarang kita cari skalanya. Jarak pada denah ini 3,75 ditambah 1,25 sama dengan 5, satuannya adalah cm. Yang di sini ini satuannya cm, di sini cm. Jarak sebenarnya yang di sini nih, ini jarak sebenarnya ada 5, satuannya adalah meter, 5 meter. Skala ini sama dengan jarak denah dibagi dengan jarak dibanding dengan jarak sebenarnya. 5 cm dibanding dengan 5 meter. Satuannya kita samakan anak-anak. Cm ke cm tetap 5 cm ke 5 cm dibanding dengan cm m ke cm. 1 meter ini sama dengan 100 cm. Jadi dikali 100, 5 meter sama dengan 500 cm. Satuannya sudah sama, ini kita coret-coret. Tinggal ini 5 kita bagi 5.
Ini yang sebelah kanan juga kita bagi 5. 5 dibagi 5 1, 500 bagi 5 100. Jadi skalanya adalah 1 dibanding 100. Lanjut ke soal keempat anak-anak. Amati peta Indonesia dan penjelasannya dengan saksama. Ukurlah panjang garis tebal hitam. Panjang garis tersebut mewakili 175 km. Panjang garis hitam tebal adalah, Ibu memberi contoh saja anak-anak karena Ibu tidak punya bukunya. Panjangnya adalah 0,4 cm. Nanti anak-anak bisa mengukur sendiri pada buku masing-masing. Lengkapi tabel 3.8 di bawah ini anak-anak. Tabel 3.8 panjang pada peta dan jarak sebenarnya. Tadi garis hitam ini panjang di peta, satuannya cm adalah 0,4, jarak sebenarnya 175, satuannya kilometer anak-anak. Ini bisa kita gunakan untuk menentukan skalanya, baru nanti kita bisa mengukur jarak Jakarta Jayapura, Jakarta Medan, dan juga Jakarta Palangkaraya. Skala sama dengan jarak peta, Ibu singkat JP dibanding dengan JS jarak sebenarnya sama dengan 0,4 cm dibanding dengan 175 km sama dengan 0,4 cm dibanding dengan km ke cm. Ini 1 km ini sama dengan, tulis di sini, 1 km sama dengan 100.000 cm anak-anak, maka ditambah 05 1 2 3 4 5 17.500.000 cm. Selanjutnya kiri kanan kita kalikan 10 menjadi 4. Ini cm dengan cm kita coret. 4 dibanding 175 juta. Nih 4 bagi 4 1. Selanjutnya 175 juta dibagi 4 43.750.000. Ini jadi skalanya 1 dibanding 43.750.000. Langkah selanjutnya kita menghitung jarak Jakarta Jayapura dengan menggunakan penggaris. Ini Ibu memberi contoh saja, panjang di peta adalah 8,6 cm. Selanjutnya dengan skala yang sudah ada kita menghitung jarak sebenarnya anak-anak. Ini Ibu jelaskan, skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau mencari jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Nih, skalanya tadi diketahui 1 dibanding 43.750.000. Jarak Jakarta Jayapura, jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi dengan skala. Sama dengan 8,6 dibagi dengan 1 per, atau ini 1 dibanding atau 1 dibagi anak-anak. Ini 1 dibanding 43.750.000, 1 per 43.750.000. Karena ini pembagian pecahan, ditulis dikali dibalik. Sama dengan 8,6 dikali 43.750.000 sama dengan 376.250.000, satuannya cm. Nih, ke kilometer kita coret nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini kita bulatkan ke atas, 2 menjadi 3. Pembulatannya menjadi 3.763, satuannya kilometer. 3.763, satuannya kilometer anak-anak. Nih. Lanjut, sekarang kita menghitung jarak dari Jakarta ke Medan. Ini Ibu memberi contoh, jaraknya pada peta 4,3 cm. Nih skalanya 1 dibanding 43.750.000. Jarak Jakarta Medan berarti langsung bisa anak-anak. Jadi jarak sebenarnya 4,3 dikali skala yang sebelah kanan anak-anak, langsung angkanya ini dikali 43.750.000 sama dengan 188.125.000 cm. Kita buang nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada angka di koma, ini satuannya menjadi kilometer. 0,25 ini Ibu, 0,2 ini Ibu jadikan 0. Pembulatannya ke bawah menjadi 1881, satuannya adalah kilometer. Kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya jarak Jakarta Palangkaraya. Nih,
Jarak sebenarnya sama dengan 3,1 dikali 43.750.000 sama dengan 135.625.000, satuannya adalah cm. Kita buang nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. 0,25 ini 0,2 bulatkan ke bawah menjadi 0. Pembulatannya menjadi 1356 km. Kita masukkan ke tabel 1356. Soal nomor 5 anak-anak, ada beberapa nilai rasio sebagai skala dalam tabel. Tentukan apakah rasio tersebut lebih tepat untuk skala denah rumah, suatu pulau atau Indonesia. Baik, dimulai dari 1:50 ini untuk denah rumah. Kalau 1:400 untuk denah rumah anak-anak, Ibu memberi contoh ini skalanya. Skalanya 1:400. Misalkan jarak sebenarnya adalah 8 meter. 8 meter kalau 1:400 berarti jarak pada peta 8 meter ini dibagi langsung skala yang sebelah kanan boleh anak-anak. Dibagi 400 sama dengan 800 cm dibagi 400 sama dengan 2 cm. Masih relevan anak-anak. Ini untuk denah rumah. Kalau 1:2000 ini untuk pulau. 1:8000 juga untuk pulau. 1:20.000 juga masih untuk pulau anak-anak. Tadi Ibu jelaskan di soal nomor 4 kalau untuk peta Indonesia paling tidak skalanya itu jutaan. 1:5 juta. Ini tadi 1:43 juta seperti itu. Kalau untuk 20.000 ini masih pulau anak-anak. Makanya Ibu memberi contoh ini 1:20.000 ini. Contoh jarak sebenarnya misalkan 2000 km. Nih sama dengan 200 juta cm karena ini ditambah 0,5. Nih, skalanya 1:20.000. Jarak pada peta sama dengan ini langsung dibagi bisa jarak sebenarnya bagi skala sebelah kanan. 200 juta dibagi 20.000. Ini 10.000 cm sama dengan 100 meter. Kalau kita membuat jarak peta ini 100 meter anak-anak, ini terlalu besar nanti petanya, maka ini tidak relevan, maka ini masih cocok untuk pulau bukan untuk peta. Soal nomor 6 anak-anak, sirup lemon dibuat dengan resep 4 jeruk dan 1 sendok teh gula. Perlu Ibu koreksi penulisan sirup ini. Kalau menurut KBBI seharusnya sirup anak-anak. Nanti anak-anak bisa mengoreksi. Untuk soal A, jika ingin dibuat 2 kali resep, berapa banyak jeruk dan gula yang diperlukan? Baik, Ibu bahas untuk soal A. Kalau 2 resep berarti ini 2 kali 4 jeruk dan 2 kali 1 sendok teh gula sama dengan 8 jeruk dan 2 sendok teh gula yang diperlukan. Ke soal B, jika ada 4 sendok teh gula, berapa banyak jeruk yang diperlukan? Kalau cara mudahnya anak-anak, kalau gulanya ada 4 sendok berarti 4 kalinya, berarti jeruknya 4 kali 4 16. Kalau kita hitung seperti ini, J dibanding G, jeruk dibanding gula sama dengan 4 dibanding 1. J dibanding 4 sama dengan 4 dibanding 1. Depan ini, yang paling depan ini luar dikalikan dengan luar, J dikali 1 sama dengan J. Selanjutnya dalam dikali dalam sama dengan 4 kali 4. J sama dengan 16. Jadi yang diperlukan adalah 16 jeruk. Lanjut ke soal C. Jika ada 5 sendok teh gula dan 12 jeruk, apakah ada bahan yang sisa? Berapa banyak sisanya? Baik, 5 sendok teh gula memerlukan 20 jeruk. Kalau 5 sendok teh gula ini memerlukan 20 jeruk anak-anak, tidak cukup jeruknya. Kalau 12 jeruk memerlukan 3 sendok teh gula. Ini bisa dibuat anak-anak. Nih, dibuat menjadi 12 jeruk berarti 3 resep, atau ini berarti bisa membuat 3 resep. Sisanya yang tersisa adalah karena gulanya ada 5 sendok, diperlukan 3, sisanya ada 2 sendok teh gula. Ke soal nomor 7, carilah sebuah foto dan bingkai yang ada di rumahmu.
Ukur panjang dan lebar foto dan bingkai, kemudian isikan hasil pengukuran dalam tabel di bawah ini. Ini tabel 3.9 rasio bingkai dan foto. Ibu memberi contoh saja, panjang foto 15 cm, lebarnya 10 cm, rasio panjang dibanding lebar 3:2, bagi 5 anak-anak. Selanjutnya panjang bingkai 18 cm, lebar bingkai 12 cm, perbandingannya 3:2. Dibagi 6 masing-masing anak-anak, 18 bagi 6 3, 12 bagi 6 2, 3:2. Perbandingannya sama anak-anak, atau rasionya sama 3:2. Apakah rasio bingkai dan foto merupakan rasio yang ekuivalen? Jawabannya ya, ekuivalen. Soal nomor 8 anak-anak, perhatikan tabel 3.10 di bawah ini. Tabel 3.10 resep kue. Untuk membuat bolu kukus diperlukan 6 telur, 500 gram terigu, 500 gram gula untuk porsi 10 orang. Untuk kue pisang, ini nanti kita lanjutkan dengan cara memindai saja anak-anak, membaca tabelnya. Ibu mempunyai stok 1800 gram gula, 15 butir telur, dan 2500 gram terigu. Ibu ingin membuat 2 jenis kue untuk 15 orang, dengan setiap orang mendapatkan 1 kue untuk 1 jenis. Tentukan jenis kue yang dipilih oleh ibu dan hitunglah berapa sisa bahan kue. Baik, ibu membahas anak-anak kemungkinan ke-1 membuat bolu kukus dan kue pisang. Kebutuhan bahan bolu kukus untuk 15 orang. Tadi porsinya 10 orang. Kalau 15 orang berarti 1,5 resep. Telur yang dibutuhkan berarti 1,5 dikali 6 sama dengan 3/2 kali 6, 9 butir. Terigunya 1,5 dikali 500 sama dengan 3/2 dikali 500 sama dengan 750 gram. Gula yang diperlukan 1,5 kali 500 sama dengan 3/2 kali 500, 750 gram. Sekarang, kebutuhan bahan kue pisang anak-anak untuk 15 orang. Kalau satu porsinya ini 5 orang, berarti membuat 3 resep. Telurnya, ini tadi untuk bolu kukus, telurnya butuh 6, terigunya 500, gulanya 500 untuk 1 resep. Kalau kue pisang, telurnya 2, berarti 3 kali 2, 6. Terigunya 3 kali 250, 750 gram. Gulanya 3 kali 200, 600 gram. Sekarang kita hitung ketercukupan bahannya. Telurnya ada 15 dikurang 9 ditambah 6, sisanya 0. Terigunya tersedia 2500 dikurang 750 tambah 750, 1500, sisa 1000. Gulanya tersedia 1800 dikurang 750 ditambah 600, berarti 1350, sisanya 450. Jadi bahan yang tersisa adalah 1000 gram terigu dan 450 gram gula kalau membuat bolu kukus dan kue pisang, masing-masing untuk 15 orang. Lanjut, kemungkinan yang kedua anak-anak, ini kue pisang dan kue coklat. Kalau untuk membuat bolu kukus dan kue coklat tidak mungkin anak-anak, kalau telurnya ini perlu 9, sini 9, 18, ini enggak cukup, makanya kemungkinan keduanya adalah kue pisang dan kue coklat. Kebutuhan bahan kue pisang untuk 15 orang berarti 3 resep. 3 kali 2, 6 butir telur. Terigunya 3 kali 250, 750. Gulanya 3 kali 200, ini 600 gram. Selanjutnya, kebutuhan bahan kue coklat untuk 15 orang 3 resep. Ini S ini anak-anak harusnya resep. Nih telurnya berarti butuhnya 3, berarti 3 kali 3 9 butir. Terigunya 3 kali 180 540 gram. Gulanya 3 kali 150 450 gram. Sekarang kita hitung ketercukupan bahan. Telurnya 15 dikurang 6 tambah 9, sisanya 0. Terigunya 2500 dikurang 750 ditambah 540, sisanya 1210. Gulanya 1800 tersedia dikurang 600 tambah 450, 1050, sisanya 750.
Bahan yang tersisa adalah 1200 gram terigu dan 750 gram gula. Soal nomor 9 anak-anak. Mesin fotokopi mempunyai fitur untuk memperbesar dan memperkecil hasil fotokopi. Kita cermati gambarnya. Lanjut ke soal A. Jika kertas ukuran A4 diperbesar 2 kali, apakah ukuran kertas yang digunakan? Kita cermati A4 di sini. Ini di 2 kali lipatnya anak-anak, berarti ini lebarnya segini nih. Kalau 2 kalinya menjadi seperti ini, panjangnya segini nih. Selanjutnya panjangnya atau tingginya ini, kalau di 2 kali seperti ini, menjadi seperti ini. Berarti ini kertasnya ukurannya A2 di sini. Jadi yang dipergunakan adalah kertas A2. Selanjutnya, jika kertas ukuran A0 diperkecil setengahnya, apakah ukuran kertas yang digunakan? Ini A0. Kalau lebarnya segini ini, diambil dikalikan setengahnya, berarti tinggal segini. Ibu memberi garis putus-putus seperti ini. Selanjutnya tingginya ini kalau dibagi 2, tingginya tinggal segini. Nih, ukuran ini adalah segini ini adalah ukuran kertas A2. Jadi kertas yang digunakan adalah kertas A2. Soal nomor 10 anak-anak, perhatikan diagram pembuatan ekoenzim. Wadah dengan ukuran tertentu digunakan untuk menampung 1 takaran gula merah, 3 takaran sampah organik, dan 10 takaran air. Nih sudah ada gambarnya. 3 takaran sampah organik, 1 takaran gula merah, dan 10 takaran air. Jika ada 3 takaran gula merah, 8 takaran sampah, dan 20 takaran air, berapa wadah ekoenzim yang dapat dibuat? Baik, Ibu membahas secara lisan. Kalau 3 takaran gula merah ini digunakan semua, maka sampah yang diperlukan adalah 9 takaran. Ini berarti kurang. Dan air yang diperlukan adalah 30 takaran. Airnya juga kurang. Jadi, Ibu membahas di sebelah kanan, kita gunakan 20 takaran air. Untuk 20 takaran air memerlukan 6 takaran. Ini karena ini 10, sini 3. Berarti sini 1, sini 3. Memerlukan 6 takaran sampah organik dan 2 takaran gula merah. Jadi kalau gula merahnya 2, sampah organiknya 6, airnya 20. Ini. Jadi ini 2 kali lipatnya anak-anak, 2 resep. Kalau ini 2, 6, 20. Jadi ekoenzim yang dapat dibuat adalah 2 wadah. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.